Ini ada acara apa nih Bu? Sosiali PPDB SMP ya. Oh 2023 2024. Oke, kita lihat ke dalam ya Bu. Ini kan PPDB yang resmi, tetapi saya ini agak di luar sedikit berkaitan dengan mutasi yang pindah. Itu ada aturan khususnya atau tidak dari Disdik? Kemudian ada waktu yang ditentukan juga atau tidak? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada satu kecamatan. Kita benar-benar pindah itu, pindah kerja, pabriknya pindah gitu. Maksudnya apa? Perusahaannya pindah, bagaimana? Yang pindah Bu, tadi yang pindah ya. Kita bicara yang pindah luar kota nih ke sini, ada dari misalnya Semarang. Gila ya. Kemudian kan pas ke sini kan dia belum punya alamat rumahnya di mana, kakaknya belum ada. Itu masih boleh. Boleh, kita melalainya bukan surat keterangan domisili tapi SKTT, surat keterangan tempat tinggal. Gitu. Dan itu berlaku 6 bulan. Ya, nyambung ya Bu, 6 bulan. Jadi begitu. Tapi kalau cuma hanya pindah, itu rumahnya masih pindah kan gitu saya kan. Saya rumahnya pindah dekat SMP 2 kerjanya gitu. Tapi rumahnya pindah nggak gitu. Kalau nggak pindah nggak sama aja berarti beda kecamatan. Gitu itu ya Bu ya. Jadi terjauh ya Bu Lurah. Terus yang ke berapa tadi? Yang keempat. Titik koordinat Pak. Nah, koordinat di situ memang pakai gang, pakai jalan. Jadi gini Bu sebetulnya. Kadang-kadang ada rumah, ya, rumah yang nggak ketahuan titiknya gitu. Iya. Cari susah. Nggak ketahuan titiknya, susah nyari titiknya. Maka boleh diambil di gang yang di situ ada tertera. Bapak Ibu kadang-kadang kita nulis jalan kerinci nomor sekian, nomor nggak ada itu di sininya. Di petanya nggak ada, ya. Maka boleh diambil, ya, di ujung. Tapi kalau ternyata titik rumahnya pas banget sudah ada, jangan. Ini kalau bicara ada tempat, ada masalahnya Bu terjadi. Ya Bu ya, susah nggak ada di peta ini di mana rumahnya gitu kan. Maka ambillah ada gang di ujungnya. Sepanjang-panjangnya gang ada yang 200 meter, ada yang terpanjang banget 300 meter kayaknya nggak ada deh. Paling gang mah 20 meter kali ke depan, misalnya begitu ya bicaranya. Memang sekali lagi Bu nggak ada yang sempurna. Ini sistem yang memang kadang-kadang bisa dipermalukan. Tapi bila kita minimalisir dengan cara tadi, karena ada pengalaman, nggak kedetek sama sekali di maps ketika dia menuliskan alamatnya, nggak ada. Sementara sudah titik yang disepakati bersama oleh mereka bahwa ini adalah titik rumah saya gitu. Dan ketika nanti di-upload, kalau ada keanehan sekali lagi, ini makanya operator sekolah ini kerja keras terus terang saja Bapak Ibu. Saya yang waktu upload itu mereka bahkan kita mengatakan bagi 3 tim ya, 3 tim pelotot gitu ya. Tim pelototin aja, karena kasih kalau sendirian atau berdua pelototin terus sampai 24 jam atau 12 jam capek. Maka kepala sekolah sudah bikin piket. Tim 1 bergerak dari jam sekian sampai jam sekian, verifikasi semua. Nanti ya Bu Haji ya. Tim 2, tim 3 mereka akan seperti itu, karena masih akan melelahkan. Mereka harus ngecek satu persatu, upload, gitu. Dan tidak mesti terjadi kesalahan. Yes, human error loh, bisa terjadi. Sekali lagi tidak ada yang sempurna. Cuma kita berusaha meminimalisir kesalahan. Itu yang kita lakukan. Yang terakhir apa Bu? Tadi Bu Ida? Paling gitu. Oh, mutasi. Oh, baru saya munculkan di sini. Jadi perpindahan pendidik antar sekolah dalam satu kota dapat dilakukan setelah menempuh pendidikan minimal 2 semester. Satu kota, Bapak Ibu dari SMP 19 pengen pindah ke SMP 8. Itu minimal harus punya 1 semester. Kemudian tidak bisa dilaksanakan dalam satu kecamatan. Ya, kalau satu kecamatan, jangan. Asalnya kalau satu kecamatan gitu kan jauh-jauh banget. Depok itu loh, kalau misalnya di pedalaman mungkin iya kecamatannya panjang. Saya pernah tugas di Cianjur Selatan Bapak Ibu. Yang satu kecamatan luar biasa jauhnya. Jalan kakinya luar biasa. Ya, anak-anak sekolah digendong sepatunya. Di sekolah disediakan kolam untuk cuci kaki. Pakai sepatu, pulangnya sama, sepatunya digendong lagi. Itu saya pernah di pedalaman seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, kalau dari luar kota boleh 1 semester, dari Bekasi pindah ke Depok, baru punya 1 semester, boleh, diperbolehkan.
Kemudian ada persetujuan kepala sekolah dan yang dituju dan yang menuju. Di sana dilepas, ini diambil, tapi sekali lagi kita bicaranya masalah dapodik nanti. Kalau pindah kepala sekolah yang nggak setuju, pindah ke sini, dapodiknya nggak dilepas, sama aja bohong. Anaknya di sini, bosnya di sana, kan gitu. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Kemudian, nah pada ayat 1 dikecualikan bagi yang mendapatkan surat keterangan dari sekolah asal rumah sakit. Mungkin dia akan jadi persoalan ketika dia tetap di sekolah tersebut. Udah diupayakan sama Bapak Ibu guru di sekolah, tapi ternyata ini anak kalau di sini terus kayaknya kasihan. Ada pertimbangan. Pertimbangannya apa? Mungkin dari sekolah asal ada keterangan. Ada rumah sakit, pasti dia sakit medis yang nggak bisa di sini, harus pindah ke sekolah itu walaupun satu kecamatan, karena ada sekolah yang jaraknya lebih dekat. Ya, lebih dekat. Ini kalau 19 kecamatannya apa? Pancoran Mas. Pancoran Mas. Oke. Ada lagi SMP 2 Panmas juga. Yang Panmas lagi SMP 1. 20. Nah, dia sekolah di sini. Tapi jaraknya lebih dekat ke 20 di sini. Sementara secara fisik kalau dia bolak-balik ke sini agak jauh. 20 lebih dekat walaupun satu kecamatan. Ini boleh dipindahkan dengan alasan pertimbangan tadi. Ya, dikecualikan. Tapi bukan bicara lagi dislike gitu ya. Memang kondisinya ini anak kasihan kalau tetap di sini. Kita pindahkan saja. Itu kondisi yang tidak bisa lagi kita atasi kalau bisa diatasi. Tapi aturannya tetap beda kecamatan. Jadi kalau dari 19 pindah ke 20 di ujung-ujung gitu tanpa ada sebab, itu nggak boleh. Harus dengan alasan yang jelas, ya, dengan argumen yang memang betul-betul valid bahwa ternyata dia nggak mungkin kalau di situ akan menderita, harus dipindahkan. Contohnya begini. Bukti alur yang ini Bu sama. Jadi awal tahun kalau perpindahannya. Kecuali mungkin darurat awal tahun atau mungkin kalau luar kota tengah tahun. Ya kan bisa 1 semester kan. Jadi di awal tahun kalau mau pindah dia di awal tahun. Tapi sekali lagi poin 5 itu ketika bicara keadaan darurat. Ya, itu diperbolehkan. Kita menggunakan sendiri. Sudah Bu? 4,5 pertanyaan sudah terjawab. Iya, sama-sama. Masih di sekolah saya 2 tahun lalu menerima anak yang berkebutuhan khusus karena itu kan wajib ya Pak. Tanya ini saya menyampaikan curhatan guru kelas 1 ke Bapak. Di sekolah saya Pak kelas 1 itu. Nah ini kan ditambah lagi dengan menerima kemarin 2 tahun lalu anak yang berkebutuhan khusus. Ya, dengan menangani anak normal saja 2 kelas itu keteteran Pak. Ditambah dengan beban yang 1 anak itu yang merecokin anak belajar. Ini masalahnya Pak. Jadi mungkin kalau di sekolah swasta 1 kelas 2 guru, ini di sekolah negeri 2 kelas 1 guru Pak. Nah ini bagaimana solusinya? Anak ini udah 2 tahun di sekolah saya. Kasihan juga anaknya tidak tertangani Pak. Itu yang jadi curhatan saya. Inisiasi. dan jawaban mampu saya jawab. Apa di kecamatan apa? Ini ya. Saya di kampung Pak. Kampung sampai Sekolah yang terdekat yang inklusi gimana? Ada nggak? di Tiap kecamatan ada. permasalahannya orang tuanya tidak mampu dan semi kebutuhan khusus juga. Oke, baik. Orang tuanya. Jadi kalau misalnya akan anak ini Iya. diminta pindah ke yang inklusi, kayaknya nggak mungkin karena jaraknya jauh. Orang tua juga sama-sama inklusi juga. Rada-rada juga. Ini nurun ke anak yang inklusi. Oke, baik. Jadi itu nggak mungkin Pak. Yang kedua, kita kembali kepada aturan memang. Suka nggak suka, mau nggak mau, anak inklusi itu memang menjadi ada undang-undang yang menyatakan. Nah, kemudian setahu saya di SD itu di 11 sekolah ini Pak, itu ada intervensi dana dan di sana ada guru-guru terapi khusus. Artinya begini, Bapak bisa minta bantuan, ya, guru-guru terapi ini. Pak Saril yang pegang, saya tahu kan Pak Saril yang pegang di inklusi SD. Bisa membantu suatu tersebut. Ada guru terapi yang memang memiliki ya, bisa dibantu. Yang kedua, memang anak inklusi ini pemahaman kita itu harus disamakan dulu. Jadi yang pertama, ini contoh. Kebanyakan kita bicara inklusi, anak ini pelajarannya dibedakan. Kalau dosen kan kalau berkelas ya,
Di SMP itu ini mah BK, ini mah urusan guru BK, ini urusan mahasiswaan ini mah. Ini wali kelas gitu kan. Dan itu persepsi yang justru keliru. Jadi gini Pak, sekarang ini SD SMP kita kerjasama dengan wahana inklusi. Wahana inklusi yang akan menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah yang kita video model tadi. Tapi di sekolah-sekolah yang umum yang tidak dapatkan model tadi, mau nggak mau memang sekolah harus sedaya upaya untuk bisa melayani tersebut. Jadi ini menjadi PR kita bersama, kan di SMP juga sama. Di SMP juga sama. Ketika ada anak inklusi, 2 orang digabung aja deh supaya gampang, justru keliru. Anak itu sih bisa. Biarkan dia gabung dengan yang normal dan tanda kutip ya. Harapannya dia ikut normal. Saya pengalaman sedikit Pak, kalau Pak Surat saya juga boleh cerita sedikit. Dulu saya di SMP pernah mendapatkan anak yang mengambil kereta. Pernah. Jadi gini Pak, pada saat daftar kita nggak lihat anaknya, tapi lihat datanya. Datanya oke, masuk. Bu, hari Senin masuk ya, bawa anak. Ketika hari Senin masuk, ternyata anak itu luar biasa. Tidak pernah mau duduk, tidak pernah mau diatur, maunya jalan. Ya, ada cewek dia godain. Ya. Ada laki-laki, udah mulai aktif balik. Ada yang cantik, dia tahu anak itu cantik. Dia godain. Waduh, ini PR ini. PR. Jadi yang kita lakukan Bapak, saat itu kita berkomitmen, kita ngobrol dengan wakil kepala sekolah, dengan semua guru terkait anak tersebut. Ada kerjasama dari semuanya untuk, ayo ini anak harus kita bantu. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia sudah jadi siswa kita. Ya, harus sama-sama kita ayomin. Jangan cuma bilang, oh itu mah, contoh Pak, misalnya ada wali kelas 2, ada anak tersebut macam-macam misalnya kan, itu mah urusan wali kelas 1. Jadi di sana ada kebersamaan untuk sama-sama ngayomin anak tersebut. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Tapi kami betapa kami merasa bangga ketika anak tersebut bisa lulus dan kelakuannya jauh lebih baik dibandingkan dengan saat dia masuk. Kenapa? Ternyata dengan teman-temannya diasimilasi juga oleh teman-temannya, dibantu gitu, dibantu sehingga dia merasa bahwa diterima oleh lingkungannya, bukan malah dibully. Kemudian juga guru-guru kan juga menerima itu dan berusaha melayani dengan baik anak tersebut gitu. Memang tidak mudah Pak. Betul, dari pembacaran ke saya juga sama. Barangkali kalau saya di posisi Bapak juga, kita akan kebingungan, akan kesulitan. Cuma permasalahannya ketika bicara bulan, anak itu ada sekolah Bapak, memang mau nggak mau harus dirawatin. Walaupun udah gurunya 1, merawatinya 2. Kalau boleh ini izin, Bapak bisa konsultasi dengan Pak Sahrir. Boleh Pak ya? Bapak langsung saya sampaikan ke Pak Sahrir. Mudah-mudahan beliau punya solusi tambahan terkait dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak. Saran saya, karena kami sama di kurikulum, tapi beda inklusi saya pegang. Kalau saya di SMP pegang gurunya Bapak Ibu. Tapi kalau sekolahnya Pak Baru yang pegang. Kalau di SD sekolahnya dengan ininya Pak Sahrir. Gurunya juga, sekolahnya juga. Jadi kalau saya gurunya Pak. Kalau saya terkait pembinaan gurunya. Jadi ketika ada workshop untuk inklusi itu di saya. Kami sudah 2 kali mengadakan workshop kegiatan 2 hari di Bumi Yata pernah. Terkait dengan bagaimana kita memahamkan teman-teman semuanya bagaimana sih melayani anak inklusi. Karena sama mereka ternyata di sekolah sendiri pemahamannya beda-beda. Anak inklusi nyusahin. Ini mah ngerepotin doang. Udah gitu nggak mau diem, barang temennya diambil dia. Ada cewek cantik digodain, ada guru rawat dicuekin gitu. Saya tenang aja, begitu aja di kelas dia tidur aja di depan saya. Di depan saya tidur gitu. Tapi oke, it's okay, ini anak inklusi ini. Perlakuan kita harus beda. Bukan berarti itu kalau itu boleh tidur, kita nggak boleh. Ini anak kita jelaskan kita umum. Tidur Pak, dia nggak mau belajar sama sekali. Tidur. Dan saya biarkan saja. Anak itu lagi pengennya begitu, ya udah. Ada temennya, ada di sana ada satu teman yang jadi emaknya. Ya, dia kalau panggil, tamat sini, duduk sini, duduk dengan saya. Mau Pak? Ada teman yang justru menjadi teman baiknya gitu. Dan nurut. Sama gurunya kan nurut, masa nggak nurut? Tapi sama temannya nurut. Contoh, ada trik-trik begitu ternyata kita temukan gitu. Jadi kalau ketika kita punya kesulitan, ternyata kita menemukan beberapa solusi kadang-kadang kita duga di lapangan. Meskipun tidak semua sama Pak ya. Jadi sementara ini Pak, di rumah saja memang itulah kondisinya. Jadi kita upayakan sebaik mungkin berikan pemahaman kepada semua bapak ibu guru terkait dengan bagaimana kita melayani siswa. Kan aturan memang ada. Kalau upaya tadi dipindahin dulu, kalau memungkinkan tidak bisa, maka mau nggak mau memang sesuai dari sana. Beri juga pemahaman kepada orang tua yang lainnya. Memang saya sampaikan tadi kita punya 100 murid, jangan salah di sana 200 orang tua.
ada 200 emak dan 200 bapak, ya kan? Yang pemikirannya bisa jadi beda. Mendidik anaknya, karena kita juga harus didik orang tuanya, Pak. Tapi kalau tuanya sambil inklusi juga, Pak ya, Masya Allah itu jadi pahala banget buat bapak, itu ada amal, Pak ya. Mudah-mudahan. Tapi saya sampaikan, bapak konsultasi dengan Pak Sari. Ya, mungkin ada solusi untuk spesial menangani anak tersebut. Ini ada bantuan dari sekolah model yang dekat satu kecamatan yang bisa membantu anak korban. Ya, Pak. Baik. Pak Ibu masih ada? Sekarang tanya. Dari inklusi sih. Oh, boleh. Di sekolah saya kan sebetulnya ada kelas 5-nya ini ada 4 orang inklusi dalam satu kelas. Ya. Nah, apakah nanti ketika naik kelas kan boleh dipisah-pisah gitu? Hanya kan di kelasnya ada kelas 6 itu ada 4 orang. Oh iya, siap. Terus kelas 5-nya ini ada anak inklusi yang satu kelasnya tadinya satu kelas 5-nya satu kelas itu. Oh, 4 orang yang inklusi. Apakah boleh nanti kalau misalnya dia naik ke kelas 6 itu Bisa. dibagi-bagi gitu? Iya, mau seperti itu. Oh, seperti itu. Iya, kan digabung, kalau digabungkan sama aja inklusinya digabungin lagi itu. Udah aja juga sekarang dia kelas 5 gak sama semua.